Waduh. Waduh. Apa ini rasanya? Rasanya gimana ini? Sakit. Kram apa gebas? Kram, dua-duanya kram. Berat kaki ya? Iya. Kayak nyut-nyut. Nyut-nyut? Iya. Ya, cara biar peredaran darah lancar ya. Pertamanya bagian betis ya. Bagian betis keduanya harus dilemaskan ya. Otot-otot dan saraf-saraf dilemaskan ya agar tidak tegang begitu. Biar tidak kaku, tidak tegang ya. Cara saya terapi orang-orang ini dasar ya, baru dasar untuk melemaskan atau melenturkan otot-otot yang tegang, yang ketarik biar lemas atau kembali ke posisinya. Ya, ini cara kami atau teknik dasar pijat atau terapi untuk langkah awal ya, dasar atau awal sebelum yaitu pada titik atau pusat si pasien yang merasa sakit ya. Ini baru dasarnya. Setelah betis lari ke paha ya. Ya begini. Ya, kemudian di kedua pinggangnya ini ya. Di sini tempat biasanya aliran darah itu mengendap di sini. Ya, di sini tempat biasa aliran darah mengendap itu di kedua samping pinggang ya, bokong atau pinggang ya. Di sini keduanya ini tempat area darah mengendap ya. Nah, kalau darah mengendap ya, itu makanya di sini tidak bisa lancar aliran darah, sehingga di bagian sini ini kram ya, kram, tegang, berat gitu. Lalu kemudian kedua kaki di ini ya, dengan cara menekan ya. Nah, menekan ini gunakan, jangan menggunakan tenaga ya, supaya kita tidak capek. Itu dengan cara meminjam beban tubuh kita ya. Jadi beban tubuh kita ini seperti ini ya, begini ya. Jadi terasa ya. Ya, ini seperti ini, kerasa ketarik paha, otot paha ya, otot paha atau saraf paha di depan ya. Keduanya itu akan ketarik ya. Nah, sehingga berkontraksi pada bagian kedua pinggang sampai bahu ya, seperti ini. Kemudian untuk memastikan jika sebelum diterapi ya, sebelum diterapi, untuk biasanya itu orang kecetit itu di sini. Itu kalau kita begini kan, ini ya, begini ya.
Nah, maka begini akan tidak mampu, akan teriak ya. Itu bagi orang yang kejepit ya, atau kecepit pinggangnya. Namun kalau tidak kecepit tidak ya, ini normal, tidak teriak. Biasa kalau pasien sini kecepit itu kalau dikinikan itu tidak mampu, maka akan teriak ya. Nah biasanya dua-duanya atau salah satunya ya, baik di kiri maupun kanan ya, biasa salah satunya kita tes begini. Nah kalau si pasien diam saja berarti normal ya, artinya tidak punya sakit pinggang ya, tidak keluhan pinggang atau bahu. Namun jika ada di bagian sini ya, dari pinggang sampai bahu ini ada yang terkunci atau tarik, maka akan sakit kalau dilakukan seperti itu ya. Itu pertama. Kemudian kalau sudah diterapi, untuk memastikan sembuh ya, sembuh dari tidaknya penyakit itu seperti tadi ya. Nah kalau sudah sembuh itu maka akan diginikan lagi. Nah itu sudah tidak teriak, sudah tidak mengalami rasa sakit, itu berarti sudah sembuh. Arti sembuh, tarik otot yang ketarik ya atau kecetit itu sudah kembali ke tempat semula, atau yang kecetit atau yang terkunci sudah terbuka ya, sudah terbuka. Itu untuk memastikan pasien saya itu sembuh dan tidaknya ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah dilakukan seperti tadi, sudah tidak teriak dan tidak, pasien ditanya tidak sakit ya, berarti sudah sembuh itu ya. Sembuh dalam arti sembuh di sini otot yang ketarik atau yang terkunci itu sudah terbuka ya, yang ketarik sudah kembali ke tempat asalnya. Aduh. Ya biasa kalau di bagian area sini ya, bagian area sini tuh ada yang ketarik ya ototnya, maka kesini keseluruhan akan merasa sakit ya. Nih, dari sini sampai ke sana akan sakit. Untuk mencari saraf-saraf yang terkunci atau yang bergeser atau terkunci ya, itu dengan cara begini ya, mencari titik-titik saraf yang terkunci ya. Ini dites ya, dites harus dicari titik-titik saraf yang bermasalah ya. Ya ini ngontak ya, dari bahu sini sampai ke ujung kaki itu ngontak. Ya jika pasien tidak mengalami rasa sakit di area sini ya, dari paha sampai ujung kaki tidak sakit, berarti normal ya, tidak ada masalah, tidak ada saraf yang bermasalah. Kemudian untuk mencari bagian sini dicari seperti ini ya. Nanti kalau ada saraf yang bermasalah di sini, itu dagingnya biasanya mengeras ya, dagingnya mengeras seperti menggumpal begitu ya. Nah si pasien pun akan merasa sakit. Namun kalau tidak ada ya normal saja ya, normal ya ada. Nah seperti ini cari ya, mencari titik-titik saraf yang bermasalah ya.
Ya, ini sudah satu, kemudian sebelahnya lagi ya. Ya, caranya sama ya. Ya, dari area sini sampai ujung kaki dicari titik-titik saraf yang bermasalah ya. Cara mencari titik-titik saraf yang bermasalah ya seperti ini ya. Jika ada di sini akan merasa ngilu, nyeri ya, nyeri dan ngilu. Nah, namun kalau tidak ada berarti normal ya. Tidak ada saraf yang bermasalah. Kalau ada maka akan merasa nyeri, ngilu, sakit ya. Campur aduk jadi satu. Ya, kalau ditemukan titik saraf yang nyeri, ngilu, sakit, maka baru kemudian kita terapi dengan secara fokus di area titik saraf yang merasa nyeri dan ngilu ya. Nah, untuk mencarinya ya seperti ini dulu ya, untuk mencari titik-titik saraf yang bermasalah. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak ada, hanya sekedar, kalau hanya sekedar capek, ngilu, itu beda ya rasa sakit nyeri ngilunya. Atau kalau hanya sekedar capek saja, badan itu hanya pegel ya, hanya pegel tapi tidak sakit gitu. Nah, itu tanda hanya si pasien hanya kecapean atau hanya begel-begel saja. Beda ya. Jadi kalau yang bermasalah itu bukan hanya pegel namun sakit nyeri ngilu ya. Arti sakit nyeri ngilu jadi satu itu di situ, maka si pasien akan menderita sepanjang hari ya, setiap saat itu tidak ada hentinya. Nyerinya tidak hilang, ngilunya tidak hilang, yaitu tandanya saraf bermasalah gitu ya. Arti saraf bermasalah di sini ya, saraf kadang ada bergeser ya, saraf bergeser, saraf ketarik atau terkunci ya. Ada tiga kemungkinan. Namun yang paling menderita mengantuk. Berarti enak ini, merasa nikmat dan enaknya nikmat dipijat. Jadi ini hanya mengalami capek dan pegel ngilu saja ya, hanya capek saja ngilu. Beda kalau sakit ya, nyeri, sakit nyeri ngilu itu saraf bermasalah. Kalau mengalami saraf bermasalah itu harus diterapi ya, tidak bisa dibiarkan. Karena saraf yang bermasalah kalau dibiarkan tidak akan berhenti, tidak kunjung berhenti. Nyeri ngilunya itu tidak akan berhenti ya, setiap hari. Nah, itu berhari-hari ya, seperti tersengat listrik gitu ya, kesetrum itu nyeri. Nah, itu harus diterapi, betul diterapi. Kalau tidak diterapi maka lama-kelamaan akan merembet ya. Merembet itu bertambah. Dari titik satu misalnya di sini yang terkunci ya, kemudian kalau dibiarkan akan merembet ya, nambah di sini, nambah di sini sampai di ujung jari akan bertambah ya. Kenapa? Karena di sini merasa menahan sakit yang hebat di sini ya. Kemudian otot nggak mampu, kemudian terkunci lagi di sini, begitu seterusnya. Jadi bertambah seterusnya, akan awalnya jadi satu titik bisa jadi 7 atau 8 titik. Nah, itu di situ rasanya kalau titik terkunci ya, di situ, di sini ada daging yang menggumpal, dagingnya keras ya. Kemudian ada otot-otot itu terasa keluar ya, ototnya keluar. Nah, otot keluar ini juga bisa menyebabkan atau mengakibatkan kondisi badan jadi ngedrop atau demam ya, biasa begitu. Kalau saraf keluar dari tempatnya atau saraf bergeser dari tempatnya, apalagi terkunci ya. Jadi yang paling parah itu saraf itu terkunci, itu yang paling parah ya, yang paling parah. Yang paling parah pokoknya saraf itu terkunci, itu yang paling parah. Kalau hanya bergeser keluar itu sedang, namun walaupun sedang tapi
menderita ya, menderita banget karena nyeri ngilu ndak kunjung berhenti. Maka salah satunya jangan dibiarkan, yaitu harus diterapi. Kalau tidak terapi maka akan bertambah kemana-mana gitu ya. Karena saya sering mengalami banyak pasien yang titik sarafnya itu bermasalah banyak ya, aja 7-8 begitu. Kenapa? Awalnya memang cuma satu, saya tanya, saya pasti satu dulunya pertamanya, iya dibilang tahu, pasti begitu satu. Karena kelamaan dibiarkan maka akan bertambah kemana-mana ya, merembet kemana-mana begitu, merembet kemana-mana. Ya ini hanya pijit capek, ya, pegel-pegel capek. Maka cara terapinya santai dan rileks seperti ini saja ya. Ini hanya sekedar untuk memperlancar peredaran darah ya. Jadi kalau darah itu lancar maka badan itu akan enak ya, akan enak, ringan ya. Namun kalau aliran darah ada yang mengendap maka badan akan terasa kaku ya, akan terasa kaku dan berat ya. Itu tanda di titik saraf itu, di bagian titik saraf itu ada yang darah yang menggumpal atau peredaran darah tidak lancar ya. Jadi badan kaku dan pegel-pegel, terasa berat gitu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk pemahaman kondisi badan kita kalau lagi kaku, berat ya, itu tandanya begitu. Oke, saya akhiri video ini cukup sampai di sini dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini dengan subscribe-nya ya, dukungannya ya, karena satu subscribe dari Anda semua itu sangat membantu untuk keberlangsungan ya channel kami ini. Dan jangan lupa ya like dan komennya begitu. Oke, sampai jumpa di lain waktu.